Nah, itu membuat anak itu bisa prepare. Dia mempersiapkan tubuhnya untuk menerima stimulus yang menurut dia ini dia nggak tahu. Dan kalaupun ada rasa yang tidak menyenangkan, dia bisa tahan karena dia tahu itu sampai 5 selesai. Tuh. Akhirnya kita tidak akan menerima perilaku-perilaku yang biasanya kita keluhkan karena anak kita bisa seperti ini, dan kita nggak tahu karena apa. Nah, itu semua hanya karena bagaimana cara kita memberikan aktivitas itu ke anak. Jadi ini sangat perlu sekali untuk orang tua yang mempunyai anak hipersensitif terhadap sensori apapun. Jadi lakukanlah dengan dengan cara seperti ini terhadap sensori apapun yang hiper. Oke. Sekarang saya akan mengupas masalah umum sensori. Sebenarnya ini adalah kalau anak kita nanti dia harus mampu memberitahu gitu. Nah, maka dari itu di sini sangat perlu komunikasi. Mungkin anak kita nggak perlu anak kita harus bisa ngomong. Anak saya kan belum bicara. Kita menjembatani dengan visual, kartu bergambar. Yang anak tahu itu apa. Masih sepertinya anak kita selalu kaget kalau dengar bel di sekolah. Tet gitu. Dia selalu kaget. Nah, mungkin aja anak kita tuh selalu berjaga-jaga terhadap bunyi bel tersebut. Dia kira-kira ini mau bunyi bel. Nah, dia akan tegang sebelum itu terjadi, dan akhirnya anak kita mungkin sebelum bel itu berbunyi, dia tidak akan bisa fokus dengan apapun yang terjadi di depan kelas. Ya karena dia tegang itu. Habis ini akan beberapa menit lagi atau beberapa detik lagi aku akan mendengar bunyi bel yang sangat keras, dan itu sangat menyiksa saya dan dia menutup telinga. Nah, kita pun akan melakukan hal yang sama kalau kalau kita ada di tempat mereka gitu. Jadi dia harus mampu memberitahu orang lain jika mereka menemukan aspek sensorik dari lingkungannya yang membuat stres. Nah, ini kalau anak mempunyai communication skill yang bagus. Kalau enggak, Ibu jangan ngomong gini. Karena anak saya nggak bisa ngomong, ya sudahlah. Saya nggak bisa melakukan hal ini. Masih bisa kita lakukan kalau kita analisa anak kita. Setelah itu kita buat kartu. Oh, anak saya yang paling takut ini ya. Akhirnya anak itu nanti kartu itu akan dibuat dia memberitahu kita kalau dia nggak suka sama keadaan ini, mungkin ada gambar bel gitu ya. Dan kita juga, bagi kita kartu itu bisa juga untuk memberitahu dia bahwa sebentar lagi akan ada bel. Nah, jadi dia akan mempersiapkan diri, mungkin dia memakai earprobe atau memakai penutup telinga yang untuk mengurangi inputan stimulasi masuk. Nah, memberitahu ini sangat penting karena kita dengan memberitahu dan kita tahu anak kita jadi pasti akan berkurang behavior yang marah. Sebenarnya bukan marah, yang suka marah, suka kaget, suka menangis tanpa sebab itu. Nah, jadi kita tahu kalau anak kita belum bisa berkomunikasi secara verbal, tolong dibuatkan kartu-kartu itu untuk berkomunikasi. Sesuatu yang krusial, yang paling nggak suka yang anak ini paling nggak suka. Nah, kartu itu harus ada untuk kita dan dia berkomunikasi.
Oke. Jadi kita harus ada kalau di sekolah, kita harus punya orang atau anak yang mungkin lebih dewasa dari teman-temannya, yang jadi mentornya anak ini. Jadi dia akan membawa, akan selalu ada di dekat anak ini, membantu anak anak ini selama di sekolah, ya. Kalau di rumah ya dia harus bisa ngomong, mungkin dekatnya sama ibu, mungkin dia akan ngomong sama ibu bahwa saya situasi yang seperti ini saya nggak suka, dan itu membuat saya nggak nyaman, atau mungkin ya sesuatu yang mungkin nggak pernah kita bayangkan, mungkin kepala saya pusing. Kalau sudah pusing di sekolah, kita kan nggak bisa mungkin meminta anak kita untuk melanjutkan dengan hanya duduk aja di sana. Dan akhirnya kita wasting time. Ya kalau pusingnya itu nggak tiap hari. Kalau tiap hari, hampir tiap hari pusingnya ya, akhirnya anak kita nggak mendapatkan apa-apa di sekolah, kita semuanya, uangnya keluar, energinya keluar, antar jemput anak, tetapi tidak ada outcomes, hasil yang bisa kita dapat dari pengeluaran sebesar besarnya dari yang kita korbankan karena kita mau anak kita bagus. Jadi hal ini akan berdampak besar pada hasil dari terapi atau sekolah anak kita. Nah, dari sisi behavior, mungkin dari sisi materi yang bisa diterima. Bentar, keliru saya jamnya mana ya? Jadi kalau di sekolah, dia tuh bisa cemas. Cemasnya bukan cuma di dalam kelas, begitu masuk sekolah, dia lihat di sepanjang koridor itu kan biasanya banyak anak-anak, sudah mungkin ada yang ngomong-ngomong, ada yang lari sana, lari sini, ada yang berjalan, apapun, tapi banyak anak di sana. Dengan berkumpulnya banyak orang, pasti terjadi kebisingan. Untuk anak-anak yang hipersensorinya, yang hipersensori, itu sangat-sangat membuat dia khawatir gitu. Bukan cuma khawatir ya, nggak nyaman sama sekali. Jadi untuk anak-anak yang bising itu begitu lihat koridor, dia akan berusaha menghindari, mungkin dengan lewat jalan lain atau apa. Mungkin kalau ibu, kenapa dia nggak suka lewat jalan ini ya? Ya pasti mungkin ada sesuatu. Mungkin juga yang anak taktilnya yang hipersensitif, dengan banyak orang, dia takut terjadi sentuhan antara dia dengan orang yang lain, anak yang lain. Terus ini biasanya hal ini bisa kita, kalau kita tahu, kita bisa datang ke sekolah lebih awal. Jadi kita datang, sudah masuk ke kelas, dan anak-anak yang lain baru datang. Jadi dia udah ngelewati satu fase, di mana menurut mereka itu fase yang membuat mereka sangat tegang ya, karena hal ini nggak menyenangkan bagi dia. Jadi datang ke sekolah lebih awal. Kalau mau pulang sekolah, mungkin kita bisa minta kita meninggalkan kelas sedikit lebih awal dari teman-temannya. Atau kita keluar kelas kalau sudah teman-temannya itu sudah keluar semua. Jadi koridor itu tidak banyak anak. Dan tingkat kebisingannya mungkin jauh lebih rendah. Nah, kita harus melakukan menata organisasi, itu kayak menata kelas kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti mungkin saya kok jamnya. Tempat duduknya. Nah, tempat duduk yang berkaitan dengan masalah sensori itu biasanya dari sisi visual mata, penglihatan, pendengaran, ya. Dan mungkin smell, mungkin atau anak yang ada di dekatnya. Karena itu juga kalau anak ini terus-menerus mengganggu dia juga nggak akan bisa fokus
dengan guru di depan. Tapi terus kalau mamanya mungkin dia duduk di tempat yang yang sebelah kirinya mungkin di dekat blind. Blind itu korden yang mungkin horizontal, korden yang vertikal, yang di sela-selanya itu akan ada sinar yang masih bisa menerobos. Itu juga bisa jadi masalah buat dia. Karena itu stimulasinya ke otak ini saya nggak bisa ngomong secara pasti yang di mana ininya ya di sini. Tetapi kalau anak kita terus-menerus, mungkin kita bisa melihat bagaimana dia kondisi mata anak ini. Kalau dia mungkin melihat itu, mungkin dia berusaha membelakangi blind yang dia nggak mau lihat itu. Atau bisa juga anak ini jadi bermain-main dengan sinar yang vertikal dan horizontal itu dengan matanya. Nah, itu harus benar-benar kita lihat di kelas. Terus mungkin dia untuk anak-anak yang hipersensori, tempat duduk itu mungkin lebih enak itu yang bukan di tengah-tengah, tetapi di tepi, di bagian tepi kelas ya. Dan dekat dengan guru. Jadi guru kalau mau intervensi dengan dia, kalau nggak punya shadow, itu jauh lebih mudah. Tapi kalau ada shadow-nya, mungkin juga shadow itu pasti membantu banyak. Nanti saya mau kalau shadow ini sebenarnya apa yang kita harapkan terhadap fungsi shadow di dalam kelas. Nah, itu sangat penting. Karena nanti kita kalau shadow-nya juga nggak tahu sebenarnya apa sebenarnya tujuan shadow itu apa untuk ada di dalam kelas, bukan cuma membantu anak kita, membantu. Karena shadow itu bukan pembantu. Shadow itu lebih ke arah edukasinya kan. Harus ada edukasinya. Dan dia dari sana nanti kita akan bisa memberikan program-program yang mungkin hanya bisa dilakukan di sekolah dengan anak-anak lainnya. Karena sekarang, kalau saya boleh bilang, kita itu sulit menemukan teman di luar sekolah. Karena setiap anak sekarang sudah sangat sibuk untuk melakukan kegiatan sehari-hari, banyak les, banyak apapun. Hanya di dalam masa pandemi ini, anak-anak ini ada di dalam rumah. Tanpa, ya minim ada orang yang mungkin guru-guru yang datang. Karena kita kalau bisa juga mau menghindari orang-orang bersentuhan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Atau meminimais berhubungan dengan orang-orang lain. Nah, jadi masalah teman ini juga sulit sekarang, apalagi di masa pandemi ya. Ya tapi kita berharaplah setelah ini kita masih bisa berkontak dengan anak-anak lainnya secara visual, karena anak-anak kita itu juga memerlukan ya. Kalau umpamanya anak kita di rumah terus dikucilkan, bukan dikucilkan ya, tidak jarang keluar rumah karena pandemi ini. Nah, kalau terlalu lama nggak perlu anak spesial, anak yang tipikal aja. Maksud saya anak yang tidak punya problem pun mengalami perubahan ini behavior, perilaku. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk anak-anak ini mungkin lebih banyak ruang kosong di sekitar tempat duduk mereka. Jadi kalau mamanya dia duduknya di tepi kan lebih gampang. Kalau tepi belakang dia kurang mendengar, kurang mendengar, kurang melihat. Nah, bagusnya yang tepi yang bisa memberikan inputan visual dan auditori yang bagus, dan juga dekat pintu.
Karena kita nanti akan membicarakan mengenai calm area atau quiet room ya. Mereka ini butuh kadang-kadang mungkin keluar dari kelas. Nah, kalau mamanya dia dekat dengan pintu, itu tidak menarik perhatian banyak anak-anak yang lainnya. Kalau kita duduknya terlalu di tengah-tengah atau terlalu di ujung pintu satunya, nah itu akan mengganggu kegiatan kelas. Kalau kita mau keluar dari suasana kelas.